Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, ketemu lagi dengan Ibu Enji di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan ke modul 2, unit 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk unit yang pertama kita membahas tentang bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu merupakan pernyataan matematika yang terdiri dari huruf-huruf atau peubah yang menggantikan bilangan yang belum diketahui. Nah, contoh dari bentuk aljabar itu 3x min 5. Maka yang termasuk huruf atau peubahnya itu adalah x. 2a plus b min 6. Maka yang termasuk peubahnya itu adalah a dan b. X kuadrat min 4xy plus 3x min 1. Maka peubahnya itu ada x kuadrat, xy, dan juga x. Paham ya? Jadi dalam bentuk aljabar ini kita akan menemukan berbagai macam huruf kecil-kecil yang berfungsi sebagai peubah. Peubah sendiri itu nanti adalah bagian dari suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas berapa besarnya, gitu ya. Kita lanjut ke unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel atau peubah, yaitu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, si variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, X, M, B, dan lain sebagainya, gitu ya. Contohnya, pada bentuk aljabar 3x kuadrat min x plus y plus 9, maka variabelnya adalah x. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Contohnya 3x pangkat 2 min x plus 9, maka di antara bilangan-bilangan ini, di antara angka-angka ini yang tidak memuat variabel adalah 9. Kan di sini berarti si variabelnya ada x pangkat 2 sama x. Maka si konstanta itu yang tidak ada variabelnya, yaitu yang angka murni, yaitu berapa? Angka 9. Maka konstantanya pada 3x pangkat 2 min x plus 9, konstantanya adalah 9. Unsur yang ketiga ada koefisien. Nah, koefisien ini terletak di depan suatu variabel. Contohnya di sini 3x pangkat 2 min x plus 9. Variabelnya kan x pangkat 2 sama x. Maka koefisien dari x pangkat 2 itu adalah 3. Sedangkan koefisien dari x di sini karena x sendiri, maka koefisiennya adalah 1. Berhubung di sini ada negatifnya, maka koefisiennya adalah negatif 1. Oke, selanjutnya unsur yang selanjutnya yaitu adalah suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan operasi penjumlahan atau selisih. Jadi suku itu berhubungan dengan operasi penjumlahan ataupun selisih. Contohnya kalau suku 1 karena dia cuma 1, maka dia nggak ada di sini, tidak kita temukan yang namanya operasi penjumlahan ataupun selisih, maka dia termasuk dengan suku 1. Kalau suku 2 maka ditemukan operasi penjumlahan ataupun selisih sebanyak 1. Jadi operasinya penjumlahan atau selisihnya cuma ada 1. Ini berarti dia termasuk dalam suku 1. Contohnya ya, ada 7x min 4. Operasinya kan cuma ada 1 nih, cuma selisih 1 aja. 3a plus ab, penjumlahannya cuma ada 1 kan. X pangkat 2 min y, kan cuma ada 1 operasi penjumlahan ataupun pengurangannya. Maka dia termasuk dalam suku 2. Nah, kalau suku 3 berarti operasi penjumlahan atau pengurangannya itu ada 2. Contohnya ini, min 5x plus 3y min 10. Nah, di sini kan berarti ada operasi penjumlahan sama operasi pengurangan. Ada 2 kan? X kuadrat min 8x plus 9. Ada 2 kan? Min sama ada plus. Nah, karena ada 2 operasi penjumlahan ataupun pengurangan, maka dia termasuk ke dalam suku 3. Ada juga yang disebut dengan suku polinom. Suku polinom itu apa? Suku polinom itu jika bentuk aljabar itu mempunyai lebih dari 2 suku, itu disebut dengan suku polinom. Ya, contohnya di sini ada x pangkat 2 plus 6x min 2x pangkat 2 plus 5y pangkat 2 min 3 plus x. Nah, ini kan berarti kan dia kalau kita cek di sini operasi penjumlahan sama pengurangannya ini kan lebih dari 2, maka dia disebut dengan suku polinom ataupun yang suku banyak. Nah, di antara ini semua yang ini tadi contohnya itu ada yang suku yang sejenis. Manakah suku sejenis?
Suku sejenis itu berarti variabelnya itu sama. Kalau kita cek di sini berarti X2, X pangkat 2 dan ya min 2 X pangkat 2 ini satu yang suku sejenis. 6X berarti sejenisnya dengan X, ya kan? Nah, sedangkan 5Y pangkat 2 dia sendirian, berarti dia bukan suku-suku yang sejenis. Oke ya. Paham? Kalau sudah paham, maka untuk lebih memperjelas pemahaman, silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini. Nah, dikerjakan 5 soal. Langsung nanti dikirim ke WA pribadinya Ibu Enji. Oke, sekarang kita lanjut ke unit kedua. Faktor dari bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini silakan perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama, bentuk aljabarnya ada 3mn. Sebenarnya faktor aljabar ini hampir sama kalau dalam bentuk bilangan asli itu kayak faktor bilangan biasa aja. Jadi misalkan Bu Anji punya angka 3, maka faktor dari 3 itu berapa? 1 dan 3, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan Bu Anji punya angka 4, maka faktor dari 4 berapa aja? Ada 1, ada 2, ada 4 gitu ya. Jadi sama, ini dengan aljabar pun juga sama. Di sini contohnya ada 3mn, maka faktor dari 3mn itu ya ada 3, ada m, ada n, ada 3mn sendiri, dan ada 1 gitu ya. Kenapa 1? Kan 1 itu pasti milik setiap bilangan pasti punya faktor 1 kan? Ya. Yang kedua ada 3a kurung buka a kuadrat plus 1, maka faktornya ada 3, ada a sendiri, ada a pangkat 2 plus satunya, ada 3a sendiri, ada 1 juga, dan ada balik lagi ke sini semuanya 3a dikali a kuadrat plus 1. Ada a kuadrat plus ab, maka faktornya itu ada a kuadrat plus ab, ada a sendiri, ada a plus b, ada b sendiri gitu ya. A kuadrat b plus ab, maka faktornya ada a, ada b, ada ab, ada 1. Jelas 1 itu dimana-mana akan ikut dalam faktor ya. Ada kuadrat b plus ab sendiri, ada a plus 1, dan masih banyak lainnya. Oke, jadi faktor aljabar itu merupakan bilangan variabel konstanta, suku, ataupun bentuk aljabar lainnya yang dapat membagi habis bentuk aljabar tersebut. Jadi sama dengan faktor pada bilangan asli biasa ya. Jadi adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi bilangan itu sendiri gitu ya. Oke, ini silakan dikerjakan untuk latihan soal faktor aljabar. Cuma ada 2 soal aja. Ya, kalian diperbolehkan sekali kalau untuk mencari informasi dari sumber belajar yang lain, boleh. Ataupun nanti bisa diputar berulang kali YouTube-nya, videonya Bu Enji ini juga boleh. Terserah kalian, boleh. Pokoknya materinya sama-sama aljabarnya, gitu ya. Kita lanjut ke unit 3. Suku sejenis. Ini tadi di depan sudah Ibu Enji jelaskan sedikit ya tentang suku-suku sejenis. Nah, ini perhatikan contoh. Bu Enji punya bentuk aljabarnya 3P plus 5P plus B. Maka kira-kira yang termasuk suku sejenis yang mana? Nah, yang termasuk suku sejenis yang mana aja ya? 3P sama 5P. Yang termasuk suku sejenis adalah pinter, pokoknya ada ya P-nya ya. Jadi 3P min 3P sama 5P yang sejenis. Kalau Bu Enji punya 3 min 3RB plus 7RB plus R kuadrat B, maka yang suku sejenis adalah pinter, min 3RB plus 7RB. Loh Bu Enji, kenapa yang R kuadrat B nggak ikut? Kan dia kuadrat, nggak sejenis kan, beda. Yang ketiga ada X per Y plus 5X per Y min Y per X. Maka yang termasuk suku sejenis yang sama variabel peubahnya adalah X per Y plus 5X per Y. Pintar ya. Kenapa? Karena yang Y per X ini kan nggak sama. Dia kan peubahnya beda. Jadi bukan suku sejenis. Oke. Sifat-sifat operasi hitung yang telah kita kenal antara lain ada sifat pertukaran atau komutatif. Ini kan kalau komutatif ditukar-tukar gitu ya. A plus B sama juga dengan B plus A. A kali B sama juga dengan B kali A, pertukaran ya. Kalau yang dikumpulkan kayak gini jadi namanya adalah asosiatif. A plus B plus C, bisa aja ditulis A
Nah, plus kurung buka B plus C ini asosiatif. Ada A kurung buka A kalikan B kurung tutup kalikan C, bisa juga ditulis dengan A kurung buka B dikalikan dengan C. Ini sifat asosiatif. Yang terakhir adalah sifat distributif. Kalau distributif itu berarti dijabarkan lagi gitu ya. Ini ada A kurung buka B plus C, ini bisa ditulis jadi A kalikan B plus A kalikan C. Ini sifat distributif. Nah, sifat-sifat operasi hitung ini juga bisa kita terapkan di bentuk aljabar ini. Fungsinya untuk apa? Untuk menyederhanakan. Nah, caranya itu kalian harus tentukan dulu suku-suku yang sejenis, yang variabelnya sama, biar kita lebih mudah untuk menyederhanakannya. Contohnya gini yang A ya. Bu Anji punya min 3A plus 4A plus B. Nah, di antara ini yang sama sukunya adalah min 3A dan 4A. Ini kita kelompokkan. Min 3A plus 4A jadinya adalah A saja plus B. Langsung ya. Yang kedua, di sini contohnya ada min 3AB plus 7AB plus A kuadrat B. Maka suku yang sejenis itu adalah yang AB-AB. Min 3AB plus 7AB kalau dijumlahkan ini jadinya adalah 4AB plus A kuadrat B. Dia sendirian karena dia nggak ada sukunya lagi yang sejenis. Yang ketiga ada x kuadrat plus xy. Nah, antara x kuadrat plus xy ini kan ada unsur yang sama, siapa sih? X. Nah, x-nya bisa kita taruh luar. Nah, kita pakai kurung buka, x kalikan x, jadi ini adalah x pangkat 2 plus ya, x dikalikan dengan y. Kembali. Yang terakhir ada a kuadrat b plus ab, sama kayak yang c tadi, jadi kita cari unsur yang sama itu adalah a sama b-nya. Nah, kalau yang sama berarti kita keluarkan biar enggak satu kurungan gitu ya. AB kita masukkan, kita tulis di luar. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Oh, di sini A-nya yang kuadrat, maka A kita tulis sendiri plus 1. Kok bisa? Apa? AB kalikan A, jadinya A kuadrat B plus AB kalikan 1 tetap AB. Paham ya? Jadi operasi hitung ini digunakan untuk mempermudah penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, untuk lebih memahami lagi, seperti biasa silakan dikerjakan tugasnya. Cuma 2 nomor, tinggal tentukan mana pasangan sejenis, manakah pasangan suku yang sejenis. Yang nomor 2, menyederhanakan bentuk aljabar dengan menggunakan sifat-sifat operasi hitung tadi. Oke, bisa ya? Pasti bisa dong. Oke, kita lanjutkan ke unit keempat ya. Unit keempat ini adalah operasi perkalian bentuk aljabar. Kalau yang di unit 3 tadi kita membahas tentang operasi hitungnya di aljabar. Nah, sekarang ini yang keempat adalah operasi perkalian. Sama kok dengan operasi perkalian yang di bilangan asli bilangan bulat biasa, sama aja. Ini ya contohnya, di sini ada ini contoh operasi hitung aljabar. P dikali R plus S min T. Jadi ini dikalikan satu-satu, jadi P kalikan R jadinya PR plus P kalikan S jadinya PS min P kalikan T jadinya PT. Yang ini juga sama, 2 dengan 3 ini sebenarnya pakai cara yang sama, yaitu pakai rainbow, apa sih, pelangi itu loh, yang dikalikan satu-satu bisa. Nanti hasilnya juga sama kayak gini, sama aja nanti dikalikan. Jadi yang ini punya ini ya, yang rainbow ini ya. X nanti dikalikan dengan P, X kali dengan Q, Y kalikan dengan P, Y kalikan dengan Q gitu. Sama, semuanya nanti pakai perkalian pelangi ya. Nih, ada lagi A dikalikan B plus C, sama kayak tadi kan. Jadi kalau dikalikan satu-satu jadi A kalikan B plus A kalikan C. Ini sifat distributif. Yang kedua ini kalikan pelangi tadi. Jadi A kalikan A jadinya adalah A pangkat 2. A kalikan B, karena di sini negatif jadinya negatif. Negatif AB gitu ya. Coba injek terus saja deh biar lebih cepat. Biar lebih enak gitu ya. Jadi A kalikan A jadinya adalah A pangkat 2, ya kan? A dikalikan B, karena di sini negatif, jadi di sini hasilnya juga negatif min AB. Lanjutnya sekarang yang sisi B, B kalikan A plus AB, kok jadi plus bu, kan ini positif-positif ya kan. Lanjut B dikalikan dengan B, hasilnya adalah B pangkat 2. Jangan lupa karena ini plus sama min, maka dia menjadi min.
Min AB dengan AB bisa saling menghindarikan kan, jadi tinggal A pangkat 2 min B pangkat 2. Sama nggak ya nggak tadi? Sama kan? Nah, ini namanya adalah perkalian rainbow. Jadi perkalian kayak pelangi kan, perkalian satu-satu kayak gini kayak pelangi. Nomor jika juga sama aja. Langsung aja ini A pangkatkan 2, A pangkat 2 ditambah karena ini plus ya. 2 kali A kali B plus B-nya dikuadratkan, selesai. Sama kan? Nah, kayak gitu, sama juga. Gampang kan? Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk mengerjakan. Nah, ini untuk lebih memahami apa perkalian tentang bentuk aljabar. Oke ya, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.